Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anda semua yang Bapak banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar. Apa doakan kalian sukses meraih cita-cita kalian. Amin ya rabbal alamin. Anda semuanya, di belakang Bapak ada sebuah jembatan yang sangat bagus. Jadi jembatan itu adalah ibarat semangat kalian dalam berjuang, semangat kalian dalam belajar dan berdoa yang akan menghantarkan kalian kepada kesuksesan nantinya. Jadi kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mencapai kebahagiaan, akan meraih apa yang kalian cita-citakan. Baik, pada hari ini materi pembelajaran kita adalah pengolahan bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Nah, kalau berbicara tentang makan dan minum, banyak yang senang nampaknya. Betul nggak? Karena ini sebuah kebutuhan kita. Baik, kompetensi dasar kita dari pembelajarannya adalah menganalisis rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Berikutnya, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan setengah jadi. Berikutnya, di bagian prakteknya, mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman sesuai rancangan. Berikutnya, mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman setengah jadi. Baiklah, Anda semuanya, kita sering mendengar kata serealia. Namun, mungkin kita tidak tahu pengertian dari serealia tersebut. Nah, hari ini sebuah keberuntungan juga bagi kita menambah pengetahuan kita, mengetahui apa itu serealia, jenis-jenis serealia. Jadi serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Ingat, yang menjadi yang utama adalah biji atau bulirnya, ya. Jadi kalau karbohidrat tentu kita sudah mengenal juga yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari berupa nasi itu mengandung karbohidrat. Namun kita ingin melihat apakah
nasi ataupun padi ataupun beras termasuk ke dalam kelompok serealia. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ternyata betul. Padi termasuk tanaman serealia yang pertama. Lalu apa lagi? Nah, ini ada gambarnya, gambar padi itu kita sudah tahu semuanya ya. Kalau di zaman kamu ada enggak yang masih main ke sawah? Ada nggak? Kalau Bapak dulu masa kecil itu sering main di sawah, mencari ikan, mandi di sungai, sering Bapak lakukan dulu. Sekarang keberadaan sungai yang bisa untuk mandi itu sudah semakin sulit. Maka ini kita sebagai generasi penerus harus berusaha menjaga kelestarian alam kita. Yang kedua adalah jagung, atau dalam bahasa Latinnya Zea mais spp. Ini jagung ini banyak spesiesnya ya. Nah, ini gambarnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah gandum. Yang keempat, sorghum. Nama latinnya sorghum spp. Ini dari jenis tanaman serealia ya. Nah, ada satu lagi itu. Ini gambar sorghum. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya, kacang-kacangan. Ini tergolong kerabat tanaman polong. Merupakan tumbuhan dikotil. Dikotil, kamu tahu ya, dikotil itu tanaman berkeping satu atau berkeping dua? Ya, betul. Jadi dikotil itu adalah tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Ini biasanya tanamannya berakar. Kalau berkeping dua berakar tunggang seringnya ya. Mengandung protein dan juga karbohidrat serta folat dan zat besi. Apa saja yang termasuk jenis tanaman kacang-kacangan? Yang pertama kacang tanah. Yang kedua kacang hijau atau Vigna radiata L. L ini berasal dari kata linnaeus ya. Linnaeus itu kalau kita di kelas 7 di pembelajaran IPA dulu, Linnaeus itu adalah orang yang menemukan binomial nomenklatur ataupun tata nama ganda pada tumbuh-tumbuhan yang diberi nama ilmiah. Berikutnya adalah kedelai atau Glycine max L. Kita lanjut dulu ya. Umbi-umbian adalah tanaman yang mengalami modifikasi ataupun perubahan, baik ukuran, bentuk, maupun fungsinya. Nah, umbi-umbian ini dikatakan di sini mengalami perubahan. Kita sebagai manusia tentu juga mengalami perubahan. Berubah dari arah yang tidak baik ke arah yang jauh lebih baik. Dari yang kurang mengerti menjadi lebih pandai. Kemudian juga semakin taat, ya, semakin berakhlak mulia, baik kepada sesama teman, apatah lagi kepada orang tua kita. Maka mematuhi perintah orang tua kita selagi di dalam kebaikan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sangat berharap ini anak-anak Bapak yang Bapak banggakan ini
menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tuanya. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Ya, Allah akan mengijabah doa orang tua kita. Jadi kata Nabi, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka target kita dari hari ke hari, kita semakin meningkat kebaikan-kebaikan kita. Nah, pada jenis tanaman umbi-umbian, yang pertama ubi jalar. Ini ubi jalar ini enaknya digoreng ya. Goreng ubi jalar. Wah, enak sekali itu. Apalagi kriuk-kriuk ya, enak ya. Ini gambarnya. Yang berikutnya yang kedua, talas atau Colocasia esculenta nama latinnya. Yang ketiga, singkong atau ubi kayu, Manihot esculenta. Yang keempat, kentang atau Solanum tuberosum. Itu di antara tanaman umbi-umbian, kacang-kacangan, dan juga serealia. Kita ingin kembali dulu ke atas tadi ya, ke bagian awal tadi. Nah, kita ingin kembali dulu. Kita masuk kepada tanaman padi. Padi ini masih termasuk golongan rumput-rumputan, ya. Dia mempunyai akar serabut, berarti ini adalah tanaman dikotil atau monokotil. Ya, jadi padi termasuk tanaman monokotil berakar serabut. Nah, padi nanti diolah menjadi beras. Apa saja hasil olahan dari padi itu? Yang pertama adalah nasi, bisa juga dibuat lontong. Itu ya. Ya, dalam bahasa Inggris itu ada sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan begini. Kalau bahasa Inggrisnya panjang itu apa? Long. Kalau bahasa Inggrisnya nasi, rice. Lalu kalau nasi panjang apa bahasa Inggrisnya? Long rice, kata yang ditanya. Ternyata jawabannya adalah lontong. Nah, ini hanya humor saja ya. Jadi padi ataupun beras nanti dapat diolah sehingga dia menjadi nasi, lontong, tapai beras ketan, dan juga kue lapis. Jagung sekarang. Jagung termasuk tanaman berakar serabut juga. Batangnya berus-ruas, berdiri tegak, mempunyai pelepah dan helai daun. Nah, jagung ini dapat diolah menjadi bakwan jagung, jagung manis, susu keju, jagung bakar. Nah, ini banyak yang kenal jagung bakar nih ya. Kemudian bolu kukus jagung. Yang ketiga, gandum, Triticum spp. Gandum ini masih jarang kita lihat di daerah kita ya.
Cuman mungkin roti gandum kita sudah melihat. Gandum ini juga berakar serabut, batangnya beruas-ruas dan berongga, daun tumbuh tegak atau melengkung. Nah, gandum ini dapat dibuat roti gandum, roti tawar, dan juga mie. Jadi, Anda semua yang Bapak sayangi, yang berikutnya sorghum dan kawan-kawannya itu, ini adalah tugas kamu untuk mencarinya. Nah, termasuk kacang-kacangan. Untuk masuk apa saja produk olahan yang bisa dibuat dari sorghum, kacang tanah, kacang hijau, kedelai. Berikutnya dari umbi-umbian. Ini semuanya menjadi tugas kamu nanti untuk mencari apa saja produk olahan yang bisa dibuat dari tumbuhan tersebut, ya, dari umbi-umbian tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa jadi nanti ini Bapak keluarkan di ulangan ataupun pada ujian nantinya. Nah, ini untuk mengetahui juga agar kamu juga aktif gitu ya. Paham ya tugas tadi ya? Nah, kita masuk rancangan pembuatan bahan pangan. Yang dimaksud dengan pengolahan makanan adalah metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan. Bahan mentah berarti memang hasil dari tumbuhan itu yang sudah dipanen, masih mentah dia. Kemudian diolah, diubah menjadi makanan. Atau sudah jadi makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi yang dilakukan oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Ini disampaikan oleh Bapak Wirnarno dalam bukunya pada tahun 1993. Nah, teknik pengolahan dari bahan-bahan tadi dapat dilakukan dengan cara direbus, tumis, goreng, dan dipanggang. Kan ada semuanya. Materi ini cukup panjang ya. Maka untuk materi pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, yang menjadi tugas kamu harap untuk dikerjakan ya, yakni mencari produk olahan dari umbi, serealia, dan juga kacang-kacangan yang belum Bapak jelaskan tadi. Ya, itu adalah menjadi tugas kamu semuanya. Baik, itu saja dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, Bapak berpesan kepada kamu semua, meskipun kita tidak hadir secara fisik di sekolah, namun kamu harus tetap mengikuti pembelajaran. Ya, jangan dikira ketika kamu ada yang cuma mengisi absen, kemudian dia tidur lagi. Ini adalah tindakan yang tidak terpuji, ya. Nanti akan merugikan kamu juga. Seperti kemarin ada di salah satu kelas, pada saat ulangan, ada seorang siswa yang cuma mengisi absen saja, tapi kemudian dia tidak ikut dalam pembelajaran. Ini
tindakan yang tidak baik. Tapi Bapak melihat itu hanya sedikit saja, hanya segelintir orang saja. Bapak masih melihat siswa-siswi SMP Negeri 1 Teluk Kuantan ini masih banyak yang menjadi anak yang patuh kepada guru, juga patuh kepada orang tuanya, dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Burung irian hinggap di kayu. Cukup sekian. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.